Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, berjumpa lagi di channel aku Hendra Prasetyo. Dan di video kali ini aku ingin sedikit berbagi cerita mengenai kabar mengapa di tahun 2025 ini Malaysia dianggap bukan lagi negara yang cocok untuk mencari rizki, atau Malaysia sudah tak seperti dulu lagi, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke cerita, mohon untuk bantu like, bantu share ya sahabatku. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika aku upload video baru. Jadi belakangan ini banyak kabar ya sahabatku ya, yang mengatakan Malaysia dianggap bukan lagi negara yang cocok untuk mencari rezeki, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia. Dan tak sedikit tenaga kerja Indonesia yang justru memilih pulang meninggalkan Malaysia, baik itu yang berdokumen ataupun yang kosongan ya sahabatku. Bahkan menurut kabar yang beredar, Malaysia kini telah kehilangan separuh tenaga kerja Indonesia, baik itu yang memiliki dokumen ataupun yang kosongan sahabatku ya. Semua itu disebabkan karena peraturan di Malaysia yang semakin ketat dan juga operasi gabungan yang kian gencar dilakukan, sehingga tak banyak tenaga kerja dari Indonesia yang memilih untuk pulang meninggalkan Malaysia. Walaupun kerajaan Malaysia sempat membuka program RTK ya sahabatku, RTK 01 sampai RTK 02 di tahun 2024 kemarin, yang mana program tersebut bertujuan untuk memberikan peluang bagi para TKI yang kosong atau yang tinggal lebih masa agar dapat mengurus dan memiliki dokumen yang sah. Namun nyatanya tidak sesuai kenyataan, karena tak sedikit pekerja asing yang justru malah tertipu agen, baik pekerja dari Indonesia maupun dari negara lain. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya TKI yang memilih untuk pulang meninggalkan Malaysia, karena mereka merasa takut akan gempuran pihak imigrasi Malaysia setelah gagal dalam mengikuti program RTK tersebut. Selain itu, beredar kabar bahwasanya upah pekerja dari Indonesia dianggap cukup mahal jika dibandingkan dengan tenaga kerja asal Bangladesh, yang berdampak pada banyaknya tenaga kerja asal Indonesia yang kehilangan pekerjaan, sehingga para TKI yang ada di dalam Malaysia enggan untuk bertahan dan memilih untuk pulang meninggalkan Malaysia. Namun jika dibilang Malaysia akan kekurangan tenaga kerja asing, itu tidak mungkin ya sahabat YouTube, mengingat Bangladesh dan Rohingya kini mulai banyak berdatangan ke Malaysia. Mereka juga mau bekerja di bidang 3D seperti perkebunan, pembangunan, kilang, perniagaan, dan lain-lain ya sahabatku ya. Hanya saja ada sebagian majikan yang sedikit mengeluh dikarenakan agak sedikit kesulitan dalam berkomunikasi, mengingat banyak dari mereka yang tidak bisa berbahasa Melayu, hingga seringkali majikan merasa kesulitan dalam mengarahkan mereka.
Dan mungkin Malaysia memang berencana untuk tak lagi mempekerjakan tenaga kerja dari Indonesia dan menggantinya dengan pekerja asing dari negara lain seperti Bangladesh, Myanmar, dan negara-negara Asia lainnya. Dikarenakan setelah adanya program RTK tersebut, disusul juga dengan program pemutihan atau kompaun, yang mana program tersebut memungkinkan untuk para TKI pulang dengan hanya cukup membayar denda kompaun sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Mengingat setelah program RTK resmi ditutup, justru program pemutihan diperpanjang dan juga operasi besar-besaran pun dilaksanakan, seakan-akan dengan banyaknya TKI yang mendaftarkan diri dalam program RTK itu kemudian gagal menjadi sebagai suatu pendataan seberapa banyak TKI yang berada di dalam Malaysia, khususnya yang telah tinggal lebih masa dan kosongan sahabatku sehingga tak sedikit TKI yang memilih untuk meninggalkan Malaysia. Selain karena adanya peluang program pemutihan, juga dikarenakan tak sedikit TKI yang meminjam uang kepada majikan atau sahabat sesama TKI untuk mendaftarkan program RTK tahun kemarin, dan setelah dinyatakan gagal, tak sedikit TKI yang merasa kecewa dan tentu dalam hati berniat setelah lunas langsung saja ikut kompaun, kemudian pulang meninggalkan Malaysia. Mengingat untuk mengikuti program RTK ini membutuhkan banyak uang, yang mana jika paspor TKI sudah mati atau habis masa berlakunya, maka TKI diharuskan memohon paspor baru kepada kedutaan, dan tak sedikit TKI yang memasrahkan pengurusannya kepada agen. Dengan mengikuti arahan agen, TKI diharuskan membayar uang pendaftaran sebesar 2.500, dan setelah pendaftaran disetujui oleh pihak imigresen, maka TKI akan mendapatkan email yang berisikan kabar bahwa TKI tersebut tengah mengikuti program RTK, dan biasanya itu untuk diprintkan untuk sebagai bukti ditunjukkan jika ada pertanyaan dari pihak polis. Dan tak lama kemudian agen meminta uang lagi sebesar 3.000 untuk proses cap jari, dan disanalah banyak TKI yang justru tidak lolos atau ditolak entah dengan alasan apa, sedangkan uang yang sudah masuk kepada agen otomatis sudah tidak bisa diminta lagi. Jadi itulah sedikit cerita dari aku, dan maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.